Kebayang nggak sih kalau tubuh kita itu sebenarnya bisa bercahaya? Ini bukan fiksi ilmiah loh, tapi ini tuh fakta beneran. Yuk kita kupas tuntas gimana ceritanya ini bisa terjadi. Nah, pujian kayak gini, kamu glowing banget hari ini. Pasti sering banget kan kita dengar? Atau mungkin kita sendiri yang ngomong ke teman kita yang kelihatan seger banget. Tapi, gimana kalau aku bilang pujian glowing itu beneran punya dasar ilmiah? Iya, beneran. Secara harfiah. Ternyata ada sains keren di baliknya dan kita bakal lihat buktinya bareng-bareng. Oke, di bagian pertama ini kita bakal lihat gimana para ilmuwan berhasil nangkep cahaya yang nggak kasat mata dari tubuh kita. Jadi ceritanya gini, semuanya dimulai tahun 2009. Waktu itu ada tim ilmuwan di Jepang yang dipimpin oleh Masaki Kobayashi. Mereka ngelakuin sebuah eksperimen yang, bakal mengubah cara kita mandang tubuh manusia selamanya. Prosesnya tuh unik banget. Jadi ada 5 relawan cowok disuruh duduk di ruangan yang gelap gulita. Terus ada kamera super sensitif yang didinginin sampai minus 120 derajat Celcius buat motret mereka. Nah, fotonya ini diambil tiap 3 jam sekali selama 20 menit. Hasilnya, gila, bener-bener di luar dugaan. Dan ternyata cahaya yang berhasil mereka tangkap itu intensitasnya 1000 kali lebih lemah dari yang bisa dilihat mata kita. 1000 kali! Pantesan aja kita nggak pernah sadar pas lagi ngaca kan? Cahayanya ini nyata, ada, tapi emang redup banget. Yang lebih keren lagi, mereka nemuin pola. Ternyata cahaya tubuh kita tuh punya ritme harian. Paling redup itu pas pagi-pagi, terus pelan-pelan makin terang. Dan puncaknya itu sekitar jam 4 sore. Habis itu ya meredup lagi pas malam. Jadi kalau secara teknis, kita tuh paling glowing pas sore hari loh. Tapi penting nih buat dicatat. Cahaya ini beda ya sama panas tubuh yang bisa kita lihat pakai kamera termal. Panas itu kan radiasi inframerah. Nah, kalau cahaya yang ini namanya biofoton. Itu produk sampingan langsung dari metabolisme sel kita. Gampangnya, ini tuh kayak percikan cahaya dari mesin kehidupan di dalam tubuh kita. Oke, sekarang kita udah tahu kalau tubuh kita itu bercahaya. Pertanyaan selanjutnya, kenapa? Kenapa bisa gitu? Nah, mari kita selami lebih dalam. Istilah ilmiahnya itu biofoton. Gampang kok ngingetnya, bio itu kan artinya hidup, dan foton itu partikel cahaya. Jadi ya biofoton itu cahaya yang dihasilin sama makhluk hidup sebagai bagian dari proses alami di tubuhnya. Simpel kan? Coba deh bayangin, setiap sel di tubuh kita itu kayak mesin super kecil yang kerja nonstop. Nah, pas mesin ini ngubah makanan jadi energi, ada percikan sisaan gitu. Dan percikan itu bentuknya cahaya. Itulah biofoton. Proses ini ada hubungannya banget sama molekul yang namanya Reactive Oxygen Species atau ROS yang emang terlibat dalam metabolisme sel. Keren banget ya. Bayangin, setiap sel di tubuh kita bisa ngeluarin cahaya. Ini kan ngebuka banyak banget kemungkinan baru. Menurut kamu nih, apa artinya penemuan ini buat kita? Coba dong tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, aku pengen tahu. Oke, lanjut ke bagian yang paling seru. Kalau tubuh kita emang ngeluarin cahaya, apa kita bisa ngebaca cahaya itu? Kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari situ? Para ilmuwan tuh yakin banget soal ini, karena cahaya ini cerminan langsung dari metabolisme sel. Polanya itu bisa jadi semacam jendela buat ngintip kondisi tubuh kita dari dalam, tanpa suntik, tanpa operasi, benar-benar non-invasif. Potensinya, luas banget. Coba bayangin deh, kita bisa mantau tingkat stres oksidatif, bisa deteksi penyakit kayak diabetes dan kanker lebih awal, bisa lihat krim antioksidan di kulit kita beneran kerja atau enggak, bisa pelajarin proses penuaan, bahkan bisa monitor aktivitas otak. Semuanya cuma dengan menganalisis cahaya dari tubuh kita. Gila kan? Nah, dari semua kemungkinan itu, yang paling kayak film fiksi ilmiah mungkin ya, ini kemampuannya buat melihat otak kita lagi mikir. Kebayang nggak sih, kita bisa memetakan aktivitas otak cuma dengan deteksi cahaya super redup yang dipancarin sama otak. Teknik ini bahkan udah ada namanya loh, fotoensefalografi. Kedengarannya rumit ya, tapi ini adalah bidang penelitian baru yang prospeknya cerah banget. Tujuannya yaitu, bikin cara baru buat mantau otak yang aman, non-invasif, cuma dengan mendengarkan bisikan cahaya dari sel-sel saraf kita. Terus, apa artinya semua ini buat masa depan kita? Coba kita lihat gambaran besarnya. Intinya sih, penemuan ini ngasih kita cara pandang yang benar-benar baru, bahwa tubuh kita itu nggak diem. Setiap sel itu saling ngobrol, kerja, dan ngelapasin energi. Dan cahaya ini bisa dibilang itu bahasa mereka, sebuah cerita yang terus-menerus diungkapkan tanpa suara. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir.
kita kan baru di tahap awal banget nih buat ngertiin bahasa cahaya ini. Kira-kira pesan apa lagi ya yang masih kesimpan di dalamnya? Rahasia soal kesehatan, kesadaran, atau mungkin soal emosi kita? Siapa tahu kan? Jadi, lain kali ada yang muji kamu glowing, senyum aja. Karena sekarang kamu tahu, pujian itu ada dasar ilmiahnya yang kuat banget. Kalau menurutmu pembahasan ini seru, jangan lupa bagikan ke teman-temanmu ya. Dan tinggalin juga komentarmu di bawah. Sampai ketemu di pembahasan keren lainnya.